Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31 yang saya beri judul Hikmat yang ditemukan di dalam Kristus. Saya bacakan ayatnya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, hikmat yang ditemukan di dalam Kristus ini dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 30, di dalam ayat 26 dikatakan demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Secara umum saudara, dengan kondisi seperti keadaan sekarang, ketika saudara orang-orang yang tadinya belum percaya, dan ketika sekarang saudara menjadi orang yang percaya, saudara, firman Tuhan ini mengingatkan ya kepada kita ya saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Apakah dulu waktu kamu percaya Yesus dalam keadaan menjadi orang yang memang baik-baik saja, orang yang sempurna, sehat, pekerjaan baik, keluarga baik dan sebagainya? Atau saudara pernah mengalami hal-hal yang kurang baik ketika saudara belum percaya Yesus atau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Barangkali Anda dulu seorang penipu, saudara pendusta, saudara sering melakukan hal-hal yang kurang tidak benar. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa hidup yang kita hidupi sekarang bersama dengan Kristus, apakah benar-benar saudara sudah benar-benar berubah dan terus menjadi anak Tuhan atau pengikut Kristus yang benar? Itu sebabnya saudara, ayat 26 dalam 1 Korintus 1 ini mengingatkan betapa orang-orang percaya pada zaman gereja Korintus ini, ketika Paulus menulis surat ini, ketika ada perpecahan, terjadi ada perbantahan, terjadi ada perdebatan, terjadi ada orang yang merasa diri lebih hebat, lebih tinggi, sehingga Paulus menuliskan surat ini, saudara. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Gereja juga hari-hari ini sering terjadi saudara, di mana orang-orang percaya yang tadinya berkumpul bersama-sama bersukacita, melayani Tuhan dengan bersukacita, dengan roh yang menyala-nyala, saling mengasihi, saling menopang, saling menolong, saling melayani. Tapi setelah sekian tahun dalam perjalanan pelayanannya, mulai saudara mengalami konflik-konflik yang ada, oleh karena dulu kita belum terlalu mengenal secara pribadi teman-teman sepelayanan kita, teman-teman yang ada bersama di gereja kita. Tapi begitu kita sudah mulai mengenal lebih dalam, ternyata masih ada yang pelit, masih ada yang cerewet, masih ada yang suka ngegosip, masih ada yang kasar, masih ada yang pelit dan sebagainya. Sehingga saudara tanpa sadar kita saling berkontraksi, saudara ya, kita saling memperdebatkan hal-hal yang seharusnya ini adalah bagian dari pembelajaran demi pembelajaran ke depannya untuk saudara dan saya menjadi lebih dewasa gitu ya. Tetapi kenyataannya saudara, kita merasa ketika kita sudah menjadi pelayan Tuhan yang berdemikian lama, kita melihat orang yang
pelit, kita marah, kita melihat orang yang cerewet, kita marah ketika kita melihat orang yang hidupnya tidak benar, jatuh dalam dosa lagi, kita marah. Padahal sebenarnya maksud Tuhan dengan mengumpulkan saudara dan saya, kita orang-orang berdosa ini, supaya kita saling melengkapi, saling menopang, saling membangkitkan. Sehingga pada sampai masa Tuhan itu memanggil kita, atau pada saat itu juga kita boleh bertemu dengan Yesus ketika Yesus datang. Itu tujuan dalam kebersamaan gereja Tuhan. Tetapi ternyata saudara, hari-hari ini pun banyak gereja-gereja yang merasa pribadi-pribadi merasa lebih hebat, lebih rohani, kita merasa lebih pintar, kita merasa lebih senior, dan sebagainya. Padahal di dalam kekristenan bukan itu, saudara. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat atau pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Korintus. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi Paulus mau mengingatkan, saudara, kalian tahu, tidak banyak di antara kalian itu orang-orang yang bijak, tidak banyak orang-orang yang berpengaruh, tidak banyak orang-orang yang terpandang. Saudara, untuk mendukung apa yang Paulus telah tegaskan ini, Paulus mengacu kepada pengalaman umat Kristen Korintus ini, saudara. Betapa anehnya perilaku mereka dalam menerima spekulatif, ya, tentang filsafat, tentang agama, tentang kemampuan pengajar-pengajar yang lebih baik, dan sebagainya. Dalam mencari gengsi di depan manusia, ya saudara, mengingat dunia sudah menghakimi pemberitaan tentang Kristus dan menolaknya. Tidak banyak orang yang bijak, kuat, atau terpandang di antara mereka. Masa depan agama Kristen tidak terletak pada golongan cerdik pandai, ya saudara, yang ada di dunia ini, pada para pemodal atau pada para bangsawan. Kristus, yaitu Dia yang disalibkan, harus menjadi iman yang terutama sekali, saudara, akan menetap di hatimu, ya, di dalam kaum orang papa, petani, kaum pekerja biasa, saudara. Itu yang harus diingatkan. Sejak abad-abad awal kekristenan, berbagai kecaman sebagai mudah tertipu dan mudah diperdaya, itu telah mencirikan para penganut agama Kristen. Ya, karena umumnya adalah orang-orang menengah ke bawah pada zaman itu. Seorang musuh Kristen yang menulis pada abad kedua menyatakan, saudara, mereka sebagai kumpulan orang bodoh yang telah beralih dari kedudukan mereka sebagai pekerja, saudara, ya. Ya, ada ya jadi pembantu, karyawan biasa, tukang sepatu, pekerja binatu, buta huruf, dan orang kampungan, dan menganggap diri mereka sebagai guru. Bayangin orang-orang seperti ini menganggap diri mereka sebagai guru. Sudut pandang apa yang dilihat oleh orang banyak? Orang-orang yang seperti ini, ya, buta huruf, kampungan, dan terus menjadi guru, saudara. Meski Paulus mungkin tidak akan menganggap orang-orang yang bekerja secara kasar itu sebagai orang bodoh dan mudah diperdaya sebagaimana anggapan orang dunia yang bijaksana. Namun ia mengakui bahwa orang dunia yang bijaksana dan berpengetahuan tidak punya waktu bagi pemberitaan Injil. Jadi hikmat salib terlalu dalam bagi hikmat dunia, saudara, untuk dipahami. Jadi bagi orang-orang pandai yang hidupnya dengan dunia, sekalipun mereka pandai, hebat, kedudukan tinggi, kaya, ini saudara, dikatakan mereka tidak akan mudah mengerti hikmat salib. Terlalu dalam bagi hikmat dunia ini untuk dipahami, terlalu sulit dimengerti, ya. Lihatlah di sekitar Anda, Rasul Paulus menantang gereja Korintus saat itu. Ingat ketika kamu dipanggil, untuk juga orang-orang yang sekarang menjadi orang Kristen, orang-orang hebat dan sebagainya ini. Klaim Paulus bahwa orang-orang percaya di Korintus tidak banyak orang bijak, di antara mereka menurut ukuran manusia, menimbulkan pertanyaan tentang status sosial dan ekonomi umat Kristen mula-mula di Korintus, saudara. Apakah pada kenyataannya ada beberapa orang terpelajar dan orang-orang kaya di antara mereka? Ada, saudara, ada.
Kota Korintus memiliki banyak keluarga bangsawan dengan keturunan dan kualitas yang tinggi, dipenuhi dengan para filsuf terpelajar dan pedagang kaya. Namun mudah terlihat, saudara, bagaimana bahwa tidak banyak orang yang bijak menurut dunia, saudara. Tidak banyak yang kuat, tidak banyak bangsawan yang dipanggil. Rasul tidak mengatakan bahwa tidak ada orang yang bijak, kuat, dan bangsawan yang dipanggil, saudara. Karena ada Krispus pada saat itu, ada Sostenes. Siapakah dia? Penguasa sinagoge. Dan ada Gens, ya, seorang kaya dan dermawan, serta Erastus, kepala administrasi kota, dan mungkin beberapa lainnya dengan kedudukan atau yang lebih baik ya di dalam kehidupan saat itu ya, saudara. Tetapi jumlah mereka tidak banyak. Contoh-contoh yang tadi saya jelaskan itu hanya sedikit tercatat dalam Alkitab orang-orang yang luar biasa ini. Jadi pertanyaan retoris di 1 Korintus 1 ayat 20 ini, saudara, itu nampaknya menyiratkan bahwa tidak ada orang bijak secara duniawi yang menganggap diri mereka sebagai orang Kristen. Abad pertama, saudara, di dalam Injil, saudara, dikatakan meresap secara besar-besaran ke dalam dunia oleh karena masyarakat kekaisaran itu yang miskin. Jadi masyarakat yang miskin dan hina. Dikatakan mereka menerima berita kasih karunia dan pengampunan oleh Kristus. Orang-orang miskin dan hina ini pada gilirannya menjadi kekuatan pendorong yang bekerja seperti ragi di rumah-rumah dan di tempat-tempat kerja sampai seluruh dunia mendengar, memperkatakan, dan memberitakan Yesus sebagai Tuhan, saudara. Di dalam ayat 27-28 dijelaskan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, saudara. Nah, saudara, sebagian besar orang awam tidak hebat, miskin, dan terbuang di kota Korintus ini menggabungkan diri mereka di antara orang-orang yang diselamatkan. Ini bukan kecelakaan, ini memang perbuatan Allah membawa mereka ke dalam sekumpulan gereja Kristen di kota Korintus. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, Paulus melanjutkan dengan mengatakan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia dipilih Allah di dalam ayat 28. Jadi Allah dengan sengaja membungkam hikmat orang-orang yang sombong. Dan keperkasaan manusia pilihannya itu adalah supaya Allah meniadakan orang yang berarti. Jadi orang-orang berarti ini, saudara, Tuhan sengaja turunkan. Tidak ada paradoks yang lebih dalam selain Allah memberi orang rendahan kehidupan yang baik, bermakna, dan penuh harapan. Sementara kekuatan dunia menyebabkan ketidakpastian, penderitaan, bahkan kematian fisik. Nah, orang percaya, kata Yesus, akan memperoleh nyawanya ketika ia kehilangan nyawanya. Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Mereka yang memiliki hikmat dunia tidak mengerti. Ya, saudara, Paulus mengaitkan salib yang kelihatannya lemah dan tak berdaya dengan kelemahan dan ketidakberdayaan mereka. Dan mengisyaratkan mereka untuk melihat bahwa kuasa Yesus atau kuasa ilahi dapat bekerja di dalam kelemahan masyarakat. Bahwa Allah telah mengambil bentuk tubuh, daging dalam pribadi anaknya Yesus Kristus, karena itu adalah doktrin Kristen yang jelas, saudara. Orang-orang yang dipilih Allah dari seluruh kekekalan, seperti yang terlihat dalam pemanggilan mereka, saudara, adalah orang-orang yang dalam hal kebijaksanaan dunia dianggap bodoh. Orang miskin, papa, tidak berpendidikan atau kurang berpendidikan. Tidak memiliki bagian dan kemampuan alami, kecerdasan dan ketajaman dalam hal-hal alami dan sipil, pengetahuan dan pembelajaran yang dimiliki banyak orang lainnya. Dan karena itu mereka dianggap bodoh oleh manusia duniawi, saudara.
Dibandingkan dengan yang bijak dan cerdik, mereka hanyalah bayi dianggap oleh orang-orang dunia yang pandai. Tetapi saudara, tujuan Allah dalam pemilihannya dan pemanggilan mereka adalah untuk membingungkan orang-orang bijak. Kenapa demikian? Yang lebih cepat atau lambat akan dipermalukan dan bingung. Untuk melihat orang-orang bodoh yang mereka anggap demikian, saudara, ternyata lebih bijak daripada mereka dalam urusan keselamatan. Setelah diarahkan dan dipengaruhi oleh kasih karunia ilahi untuk memiliki bagian yang baik yang tidak akan pernah diambil dari mereka ketika mereka akan dilucuti dari kewarganegaraan, kekayaan, dan kebijaksanaan mereka, untuk melihat orang-orang ini masuk ke dalam kerajaan sorga dan mereka sendiri ternyata ditolak, saudara. Dan Allah telah memilih hal-hal yang lemah dari dunia ini, saudara, yang tidak dapat membanggakan kelahiran dan keturunan mereka. Dari keluarga kuno dan terkenal, tidak memiliki gelar kehormatan untuk mengagungkan mereka, maupun harta kekayaan atau substansi dunia untuk menopang diri mereka. Dan ini telah dilakukan oleh Allah untuk membingungkan hal-hal yang kuat. Nah, permasalahannya, saudara, hari-hari ini banyak kita di gereja malah pola-pola dunia berlaku. Ya, dengan orang yang memang berpendidikan teologi yang tinggi, STH, MTH, doktor, dan sebagainya. Belum lagi pendidikan sekuler dunia, kekayaan, kehebatan, jabatan, dan lain-lain yang ada menguasai gereja. Ya, kuliah teologi itu tidak jelek, tapi ketika itu hanya dijadikan condong untuk kesombongan bahwa aku pintar, tak berarti di hadapan Allah. Tetapi kenyataannya, saudara, gereja sekarang banyak orang kapasitas dunia berkuasa di gereja, bukan kapasitas ilahi yang berkuasa. Sehingga jangan kaget, tanda-tanda heran, mujizat, dan kuasa Allah, karunia-karunia tidak mengalir. Yang mengalir adalah orang-orang pandai. Pandai berkata-kata, pandai bertutur, pandai menjelaskan, pandai memberikan contoh kekuatan-kekuatan, keuangan, dan sebagainya. Tidak pandai menunjukkan Kristus dalam hidup. Sehingga gereja tidak lagi melihat karya Kristus yang adalah karya manusia. Karena merasa lebih hebat. Dia yang merasa hebat membangun gereja. Dia yang merasa membuat gereja organisasinya besar dan sebagainya. Padahal bukan itu yang Tuhan mau untuk gereja. Saudara, mereka namun yang tidak dianggap atau dianggap sebagai tidak ada, tidak berharga, tidak bernilai, mereka ini dipanggil oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya sebagai buah dan bukti dari kasih yang memilih untuk membatalkan hal-hal yang ada, yang karena kelahiran mulia mereka, kekayaan yang besar, dan pencapaian tinggi dalam pengetahuan dan pembelajaran, menganggap diri mereka sesuatu. Semua yang akan dihapuskan pada suatu hari dan tidak akan berguna bagi mereka terkait dengan kebahagiaan dan kemuliaan di masa depan. Orang Yahudi memiliki ungkapan yang bertentangan dengan semua ini, saudara. Sekinah atau kehadiran Tuhan tidak tinggal pada siapapun kecuali pada orang yang bijaksana, orang yang perkasa, dan orang yang kaya. Ini, saudara. Ahli teologi, ahli Taurat, pola pikirnya dunia. Di dalam ayat 29 dikatakan begini, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Pelajaran untuk gereja Korintus adalah ini. Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Golongan atas secara sosial maupun orang awam tunduk kepada dosa manusia. Ketidakberdayaan dan kebodohan, saudara. Tidak ada orang yang dapat mengklaim telah menemukan rancangan Allah. Tidak ada. Tidak ada orang yang dapat memahami pikiran Allah. Nah, gereja Korintus tidak memiliki dasar untuk bermegah, saudara, dalam tindakan Allah yang telah berinisiatif untuk mengirim seorang juru selamat
Ia sendiri telah mengirim para rasulnya untuk memberitakan kabar baiknya atau pesannya kepada dunia. Keselamatan bagi orang-orang Kristen ini telah datang bukan oleh rancangan manusia. Kemuliaan itu hanya untuk Allah saja. Menyombongkan diri adalah lawan dari rasa malu, saudara sebenarnya. Yesus menggambarkan arti rasa malu ketika ia menceritakan perumpamaan yang ditujukan kepada orang-orang yang mencari kursi terhormat di sebuah pesta. Ia memperingatkan bahwa tuan rumah mungkin saja mengatakan, berilah tempat ini kepada orang yang terhormat itu. Coba saudara di dalam sebuah pesta, saudara main duduk aja di depan, contohnya sama tuan rumah, saudara disuruh mundur, gantiin orang lain. Malu nggak? Nah ini, Yesus memberikan ungkapan ini untuk orang yang sombong, mau langsung di atas yang belum waktunya. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Ada ayatnya saudara di dalam Lukas 14, saudara. Ayat 9 saudara boleh membacanya. Dalam memilih kursi terbaik, orang akan dengan sombongnya mencari sanjungan dan pujian dari sesama tamu. Banyak orang saudara kalau udah duduk di depan dia nggak mau ke belakang-belakang lagi. Bagi dia itu tempatnya dia. Padahal saudara yang duduk belakang, duduk tengah, duduk depan ya sama saja saudara. Yang penting apakah kamu datang ke gereja untuk bertemu Yesus atau untuk apa? Jadi harus pindah ke tempat yang paling rendah akan menimbulkan aib dari kumpulan orang yang sama atau orang yang ingin kelihatan, nampak siapa dia. Istilah Yunani untuk malu itu saudara mirip dengan kata bahasa Indonesia penghinaan dan memalukan. Paulus sedang memikirkan dimensi sosial dari menyombongkan diri dan rasa malu. Memberitakan salib tidak menimbulkan pujian publik, saudara. Untuk umat Kristen Korintus, di dalam Kristus, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Datang kepada Kristus adalah sama dengan mengakui dosa dan ketidakberdayaan. Ini aku Tuhan. Di dalam ayat 30 dikatakan, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Paulus dan para pembaca, saudara, berada di dalam Kristus Yesus, tapi tidak ada kesempatan untuk menyombongkan diri dalam pernyataan ini. Mereka berada di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya harusnya juga sama ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga untuk sombong rasanya tidak mungkin dengan kehidupan kita ini. Karena kita tahu semua yang ada dalam hidup kita, ketika Kristus ada dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, semua adalah anugerah. Beda kalau kita mengerti ini, saudara. Mereka berada di dalam Kristus oleh karena perbuatannya, karena kebaikannya, karena anugerahnya. Allah telah mengambil inisiatif dan menyelamatkan mereka. Kata kamu atau humeis yang tegas itu membedakan gereja Korintus secara tajam dengan orang dunia yang bijaksana. Berada di dalam Kristus Yesus berarti segala sesuatu tentang mereka di masa lalu oleh hubungan mereka dengan Tuhan yang sudah bangkit, kehidupan, keberadaan, komunitas, harapan, dan masa depan mereka ada di dalam Yesus. Setelah itu, Kristus adalah dasar dan sumber penebusan dan harapan kita orang percaya. Oleh karena itu, Kristus oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, saudara. Nah, hikmat Kristus inilah yang membuat kita berbeda dengan dunia, dengan hikmat dunia. Sekalipun secara pendidikan, secara jabatan, secara kekayaan, kita boleh sepertinya kalah dengan orang-orang ini. Tapi hikmat Allah yang ada di dalam diri kita akan membuat orang-orang itu terheran-heran. Bagi Paulus, saudara, berada di dalam Kristus berarti perubahan radikal. Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu saudara. Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi semua kesetiaan, pengetahuan, dan kasih sayang dipusatkan hanya di dalam Yesus.
Sekalipun kita berpendidikan cukup, memiliki kapasitas keuangan cukup, memiliki jabatan yang baik di dalam pemerintahan atau di dalam pekerjaan usaha yang kita dipercayakan Tuhan mendapat berkat. Tetapi kita akan mengatakan segala kesetiaan, segala berkat, segala pengetahuan, segala kasih sayangku kupusatkan hanya di dalam Kristus. Jadi saudara, kalau orang mengerti ini sangat indah. Di dalam Alkitab NASB menyajikan hikmat dari Allah sebagai ungkapan yang sejajar dengan kebenaran dan pengudusan serta penebusan. Siapa yang dari Allah, saudara, menjadi bagi kita hikmat, meskipun mereka adalah makhluk yang bodoh menurut ukuran diri mereka dan dunia, namun Kristus adalah hikmat mereka. Dialah penyebab, pengarang dari semua hikmat dan pengertian spiritual dalam hal-hal ilahi yang dimiliki oleh kita orang-orang yang percaya. Dia adalah objektif hikmat tertinggi mereka, hikmat tertinggi dari saudara dan saya yang hidupnya percaya kepada Kristus, terletak dalam pengetahuan akan pribadinya, darahnya, dan kebenarannya. Kepentingan kita semua hanya di dalam Dia, dan keselamatan hanya melaluinya, yang mana pengetahuan ini terhubung dengan hidup yang kekal, dan Dia adalah representatif. Dia adalah kepala mereka, di mana semua hikmat saudara dan saya terletak. Kristus bertindak untuk mereka sebagai hikmat. Kristus adalah penasehat saudara dan saya, sebagai hikmat saudara dan saya kepada Tuhan. Ya saudara, Kristus sebagai pengacara saudara dan saya, yang membela dan memohon untuk mereka, untuk saudara dan saya dengan memiliki lidah yang terpelajar. Dia berbicara kata yang tepat pada waktunya untuk saudara dan saya, ketika lelah, tertekan, dan putus asa, serta untuk mereka di hadapan pengadilan sorga. Jadi Kristus adalah hikmat mereka, hikmat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, untuk membimbing jalan saudara dan saya, untuk menuntun mereka yang lain yang membutuhkan pertolongan dan nasihatnya di jalan yang seharusnya saudara dan saya tempuh, aman menuju kerajaan sorga dan kemuliaannya. Saudara, Yesus adalah pengarang kebenaran. Dia telah menghasilkan, membawa satu untuk mereka yang menyenangkan hati Allah, memuaskan keadilannya, yang membenarkan kita semua dari dosa, membebaskan dari semua hukuman dalam kekekalan, dan membela saudara dan saya di masa yang akan datang. Ya saudara, inilah saudara ketaatan hidup dari Kristus oleh karena penderitaan serta kematiannya. Saudara. Nah saudara, yang subjektif berada di dalam Dia, bukan di dalam diri mereka. Dan tidak terletak pada apapun yang dihasilkan dari saudara dan saya, atau yang dilakukan oleh saudara dan saya. Tetapi pada diri Kristuslah sebagai kepala dan wakil saudara dan saya. Dan dengan cara yang sama, mereka dijadikan kebenaran Allah di dalam Dia. Atau dengan kata lain, kebenaran ini melalui tindakan kasih karunia Bapa dihitung dan diperhitungkan, dianggap sebagai kebenaran yang membenarkan saudara dan saya. Di dalam ayat 31 terakhir dikatakan begini, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Rasul Paulus menyimpulkan dan menekankan penolakannya terhadap hikmat filosofis dan pengetahuan dunia dengan mendesak umat Kristen Korintus untuk menyingkirkan kemandirian manusia, merasa mampu sendiri, hebat sendiri, mengerti sendiri. Ia mengutip Yeremia 9 ayat 23, saudara. Dikatakan hikmat, kekuatan, dan gengsi manusia tidak memberikan alasan untuk berbangga. Kemuliaan orang Kristen adalah jalan dalam juru selamat yang tersalib. Barang siapa yang bermegah, hendaklah yang bermegah di dalam Tuhan. Yeremia 9:23-24. Jadi bermegah dalam Yesus dari Nazaret adalah sesuatu yang sangat besar. Kebanggaan yang luar biasa. Ia adalah seorang pengkhotbah keliling tanpa silsilah.
Yesus menolak ketenaran, kekuasaan, dan pengetahuan duniawi. Untuk menjadi seperti Dia, gereja harus melakukan hal yang sama, sesuai dengan segala yang tertulis di dalam Yeremia 9 ayat 23. Siapa yang bermegah? Bermegahlah dalam Tuhan, bukan dalam kebijaksanaan sendiri, kekayaan, dan kekuatan, tetapi dalam Kristus sebagai kebijaksanaannya, kebenarannya, pengudusannya, dan penebusannya. Berselancar dalam kebenaran. Amin.